Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton video ini jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya mengenai metodologi penelitian. Setelah data dikumpulkan, lalu bagaimana selanjutnya? Silahkan saksikan video ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat penyajian data atau disebut juga dengan distribusi frekuensi. Nah, ini yang akan kita coba lakukan seperti apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Setelah data dikumpulkan ya, setelah kita ke lapangan ngambil data, ini data mau diapain nih? Oh, kita sajikan data tersebut, penyajian data atau sering disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Jadi di sini data yang kita ambil dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau kategori agar bisa lebih informatif. Informatif itu apa? Bisa lebih terbaca, bisa lebih memberikan informasi dan bisa dipahami. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa mengambil keputusan. Nah, ini tahapan manualnya. Jadi untuk kita membuat distribusi frekuensi, ada langkah sederhana yang digunakan di dalam buku statistik. Ini menggunakan rumus Strugels. Strugels ini nama orang yang menemukan rumus ini. Rumusnya adalah 1 plus 3,322 log n. Di mana K itu adalah jumlah kelas, N itu banyaknya data, jumlah data atau banyaknya data. Setelah kita mendapatkan rumus ini, lalu kita menentukan interval kelas. Rumusnya adalah R sama dengan range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yang dibagi dengan jumlah kelas. Ini ada di buku ya. Dan langkah terakhir adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Biar simpelnya kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh nilai statistika, misalkan mahasiswa di suatu kampus. Nah, kalau kita ke lapangan, kita mengambil data ini. Misalkan saya pernah melakukan penelitian. Waktu itu saya ada penelitian yang saya ajukan untuk mendapatkan hibah. Kalau tidak salah dapat hibah sekitar 15 juta dari UIN. Itu penelitiannya sederhana sekali, hanya 2 variabel, yaitu pengaruh metode cooperative learning terhadap hasil belajar statistika, gitu ya. Itu saya menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Jadi saya mau melihat perbedaan statistika yang menggunakan cooperative learning dengan yang menggunakan metode konvensional. Konvensional itu yang bukan menggunakan cooperative learning. Sederhana, tetapi penelitian itu memiliki tujuan atau manfaat dari hasilnya. Walaupun sederhana, penelitian itu yang dilihat adalah tujuannya. Buat apa sih kita melakukan penelitian ini? Manfaatnya apa? Nah, itu yang dinilai. Nah, makanya karena dari situ penelitian itu dihargai atau diberikan dana hibah. Kalau tidak salah waktu itu sekitar 15 juta. Itu tahun 2014 atau 2015 ya. Nah, itu sederhana sekali. Jadi data yang saya ambil misalkan otomatis data nilai statistik kan hasil belajar. Nah, data ini saya ambil kan di lapangan. Nah, bisa aja data itu berupa seperti ini. Seperti ini. Ini adalah kumpulan data yang saya ambil di lapangan. Lalu apakah dari sini kita bisa melakukan analisis gitu kan? Ataukah istilahnya dari data ini sudah bisa memberikan penjelasan? Kalau kalian lihat, ini kan hanya kumpulan angka, belum ada informasi yang kita dapatkan dari sini. Kenapa? Karena itu memang hanya kumpulan angka-angka, karena kita tidak menyajikannya ke dalam sebuah tabel. Nah, yang kita akan lakukan adalah data ini disebut data mentah. Data ini akan kita buat menjadi jauh lebih informatif.
Informatif itu artinya apa? Artinya bisa memberikan sedikit penjelasan. Jadi orang yang membaca datanya ini akan tahu, oh ternyata data ini dan jumlahnya sekian dan ini sekian dan ini sekian. Kalau seperti ini adalah data mentah yang sama sekali belum bisa dipahami oleh pembacanya. Termasuk kita sebagai peneliti, kita nggak bisa ngapa-ngapain data ini kalau kita tidak mengolahnya. Itu yang paling penting. Nah, ini yang akan kita lakukan dengan distribusi frekuensi. Ini sebenarnya tahapan yang sangat awal. Baik teman-teman yang kualitatif penelitiannya, metodenya, maupun teman-teman yang penelitiannya kuantitatif. Sama saja, bisa saja teman-teman mengambil data mentah seperti ini. Nah, selanjutnya, bagaimana tahapannya kita bisa membuat data ini? Nah, di sini yang pertama menentukan yang tadi ya, menentukan jumlah kelas. Kita masukkan rumusnya, ini kita by manual aja. 1 plus 33 log n. N-nya itu 60. 60 dari mana, Bu? N-nya dari banyaknya data yang tadi ya. Data yang sebelumnya itu adalah, nih data ini adalah data jumlahnya ada 60 data atau 60 siswa. Nilainya adalah 6,9. Kita asumsikan jadi 7 kelas. Karena kelas itu kategori, jadi tidak mungkin ada 6,5 atau tidak mungkin ada 6,9. Jadi kalau mau dibulatkan, bulatkan saja ke atas atau bulatkan saja ke bawah. Bu, kok begitu? Ke atas aja atau ke bawah gitu? Kalau di atas 6,5 kan bisa saja bulatnya ke atas. Atau kalau 6,1 nggak mungkin dong kita bulatkan jadi 7. Bisa saja, karena ini statistik bukan matematika. Nanti kita lihat kenapa kalau nilainya 6,1 ternyata kita bikin kelasnya bisa saja 7. Oke, kita kesini dulu, nanti saya jelaskan kenapanya. Lalu kita cari intervalnya. Interval itu adalah range dibagi K. Range-nya 96. 96 dari mana, Bu? Dari data yang ini, data yang terbesar di sini. 96. Kita cari, ada data yang terbesar, ternyata di sini 96. Lalu ada data yang terkecil. Data yang terkecil itu 41 dibagi 7, karena K-nya kita bulatkan ya. Jadi kita dapatkan hasil 7,9 sama dengan 8. Intervalnya kita bulatkan jadi 8. Kenapa? Karena angka yang kita gunakan di sini 56 tidak ada satu angka di belakang koma. Misalkan kita, ini datanya kebetulan data bulat. Misalkan kita menggunakan data hasil pengukuran ya teman-teman. Hasil pengukuran, misalkan hasil pengukuran data berat badan. Di sini ada 56,5 gitu. Kita tidak bisa bulatkan data ini jadi 57. Kenapa? Karena nanti yang merasa ditimbang kesel gitu kan. Kenapa dibulatkan datanya, jadi naik dong berat badan saya gitu. Jadi datanya sudah tidak real. Nah, kenapa di sini dibulatkan 7,9 jadi 8? Karena data yang kita punya pun data bulat. Jadi ini pun harus pembulatan. Tetapi misalkan di sini datanya 56,1, misalkan data ini ada satu angka di belakang koma, maka ini pun tidak perlu kita bulatkan. Kita pakai angka yang real 7,9 karena satu angka di belakang koma itu sangat berarti dalam penelitian. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita bulatkan karena kalau di sini ada satu angka lagi di belakang koma, tapi berhubung data kita di sini adalah data full, data yang bulat, maka hasil intervalnya pun bisa kita bulatkan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah saya menjelaskan. Menentukan kelas pertama. Kelas pertama itu ada 41. Nah, lalu ditambah dengan interval yang jumlahnya 8 tadi kita sudah bulatkan. Jadi sederhananya gini, saya sudah membaca beberapa, kurang lebih hampir 40 atau 45 buku statistik ya. Ada dua metode untuk menentukan kelas pertama. Kalau di buku yang saya baca ada satu buku namanya yang nulis itu buku Pak Anto Dayan. Waktu itu saya kuliah S1 saya pakai buku beliau, buku statistik. Dia 41 ditambah 8, 8 intervalnya kan 8. Jadi 41-nya dihitung. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Gitu. 41 dihitung. Jadi 41 ini kan 8 ya, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Sampai 48. Ada lagi buku yang lain 41 plus 8. Jadinya sampai 49. Nah, saya memilih menggunakan yang simple aja.
yang simple, yang mudah dipahami. Jadi 41 nilai terendahnya, lalu intervalnya 8, jadi 41 ditambah 8. Jadi 41 sampai dengan 49. Itu yang saya gunakan. Bu, kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa bisa beda-beda? Karena ini statistik, bukan matematika. Kalau matematika 1 tambah 9, 10. Kalau statistik nanti, gitu ya. Tapi saya sudah jelaskan ini di awal, bahwa statistik itu adalah metode atau cara seorang peneliti untuk bisa sampai ke tujuan. Saya menggunakan cara saya untuk sampai ke tujuan. Rekan-rekan juga bisa menggunakan cara rekan-rekan untuk bisa sampai ke tujuan. Tetapi harus ada dasar yang jelas. Saya pakai ini karena saya melihat beberapa referensi buku menyatakan seperti itu. Nah, teman-teman begitu juga ketika memasukkan sesuatu dalam tesis teman-teman untuk pengolahan datanya. Kenapa pakai ini? Oh, karena buku ini mereferensikannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa jadikan buku saya sebagai bagian dari referensi itu. Karena apa? Karena buku itu ber-ISBN dan sudah diakui dan diterbitkan oleh penerbit nasional. Jadi itu bisa diakui sebagai referensi yang ketika ditanyakan, kenapa menggunakan ini? Oh, saya menggunakan ini, saya melihat referensi dari buku ini. Nah, itu sudah more than enough, cukup untuk teman-teman meyakini bahwa cara yang teman-teman lakukan itu lebih mudah ketika sudah memiliki dasar atau referensi. Selanjutnya, menentukan frekuensi dengan cara menghitung data yang masuk ke dalam kelas-kelas yang sudah dikategorikan. Kita hitung dulu frekuensinya berapa orang, lalu kita masukkan. Nah, selanjutnya menentukan tipe kelas. Tepi kelas terdiri dari tepi batas bawah dan tepi batas atas. Tepi batas bawah dicari dengan mengurangi data yang berada di sebelah kiri 0,5, sedangkan tepi batas atas ditambah dengan 0,5. Nanti kita cek ya. Lalu selanjutnya, ini semua ada di buku ya teman-teman. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, nanti teman-teman bisa cek lagi di buku. Buku 1 praktikum bab 1 dan buku statistika pendidikan bab 2. Selanjutnya mencari nilai tengah. Contohnya 41 plus 49, ini saya pakainya jadinya 49 ya. 90 per 2 jadi 45. Nah, ini datanya. Oke. Ini datanya yang teman-teman, intervalnya jadi 41 sampai dengan 49. Ini jadinya 7 kelas. Sesuai dengan data yang kita cari pada jumlah kelas. Jadi ada 7 kelas ya, ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Jumlah yang memang kita tadi dapatkan dengan cara manual. Lalu tadi maksudnya Ibu kalau 6,5 atau 6,7 dibulatkan aja jadi kelas, jadi 6 kelas bisa? Bisa. Kenapa bisa? Gini teman-teman. Ini kan tadi kita pakai rumus Rugels, 41 plus 8 jadi 49. Kita punya angka terbesar untuk data ini adalah 96 ya. 96. Kalau kita buat sampai di kelas ke-6, ada satu data yang tidak masuk. Kalau kita buat sampai kelas ke-6, ada satu data yang tidak masuk, yaitu 95 dan 96. Karena ada dua data yang tidak masuk. Bisa saja data 96 dan 95. Karena di sini sampai dengan kelas ke-6. Tetapi jika di kelas ke-6 ini data terbesar kita sudah masuk, misalkan saya ganti data terbesar kita 94, ini data terbesar kita nih 94, terus sudah masuk di kelas ke-6, lalu perhitungannya 6,7 gitu, bulatkan dong Bu jadi 7 kelas gitu. Nah ini 7 kelas, di sini data yang terbesar 94 udah masuk di kelas 6. So buat apa kita buat kelas ke-7? Kelas ke-7 itu isinya 95 sampai dengan 103 misalkan. Ini hasilnya akan 0. Karena apa? Karena data yang paling besar sudah masuk di kelas ke-6. Jadi ini no need lagi, tidak perlu lagi ada kelas ke-7. Jadi rumus Rugels itu hanya patokan untuk bisa membagi data agar lebih lebih sesuai dengan lebih rata lah gitu lah ya dengan adanya interval. Nah, Bu, kalau saya teman-teman, saya lupa deh apakah saya sudah masukkan ke dalam buku statistik saya. Jadi tanpa rumus Rugels pun teman-teman bisa membuat distribusi frekuensi ini gitu. Caranya gimana Bu? Nah misalkan kalian punya data terendah adalah 41, data terbesar adalah 100 misalkan. Saya mau bikin data itu jadi 5 kelas aja lah, intervalnya 10 gitu kan.
Misalkan dari 41 sampai dengan ditambah 10 gitu, 51 dan seterusnya, itu 5 kelas aja. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kenapa bisa? Karena tujuan distribusi frekuensi ini ingin memunculkan semua data yang tadi, data mentah yang tadi masuk ke dalam frekuensi. Nanti data ini akan kita gunakan untuk membuat ini grafiknya. Jadi tidak ada acuan yang baku, harus pakai rumus Trugus, tidak. Gitu. Jadi kalian bisa punya hak sendiri untuk menentukan berapa jumlah kelasnya, ini berapa jumlah kelasnya, dan berapa interval yang mau kalian gunakan, itu bisa. Saya lupa, biasanya nanti kalau ditanya kamu pakai apa untuk menentukan interval kelas atau menentukan distribusi frekuensi. Seingat saya waktu itu udah niat memasukkan di buku saya bahwa peneliti itu tidak perlu menggunakan rumus Trugus. Bisa saja peneliti itu merumuskan tersendiri. Asalkan yang terpenting adalah data yang terendah kita sampai dengan data yang terbesar kita masuk ke dalam kategori kelas yang kita buat. Gitu. Itu yang paling penting. Yang akan menyesatkan adalah ketika kita buat dengan rumus Trugus tapi ada data yang tidak masuk. Nah itu kan jadi nggak valid. Misalkan datanya ini kan 60, kita pakai rumus Trugus, datanya jadi cuma 56. Nah berarti kan ada data yang hilang, missing, gitu kan? Nah itu yang salah, seperti itu. Nah ini tepi kelas, kalau tepi batas bawah sebelah kiri, ini tepi batas bawah sebelah kiri, ini tepi batas atas sebelah kanan. Nah ini dikurangi 0,5 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ditambah 0,5. Kenapa 0,5? Karena data kita yang tadi saya bilang, data kita data bulat. Tetapi kalau data kita ada satu angka di belakang koma, maka nanti kalian akan mengurangkan 41 dikurang 0,05. Itu di buku saya ada penjelasannya detail. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang di sini nanti ditambahin lagi nolnya. 49 ditambah 0,05. Nah, nilai yang tengahnya adalah 41 plus 49 dibagi 2 jadinya 45. Bu, ini untuk apa? Untuk nantinya kita bisa membuat grafik, ya. Setelah itu, selanjutnya tahapan membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini untuk apa, Bu? Nah, ini kayak kalau tidak salah saya berikan lengkap di buku statistik pendidikan. Fungsi dari kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, ini nanti bisa kita membuat tabelnya. Oke. Nah, ini gambar kurang darinya. Di sini kita pakai data, nih, pakai data yang ini, nilainya 41, 50, dan ini pakai data frekuensinya. Kalau dia pakai 0, berarti nanti gambarnya ditarik dari 0 di sini. Kalau nggak pakai 0, berarti tariknya dari angka 3. Jadi garisnya nggak nempel, ya, garisnya nggak nempel. Oke, ini frekuensi kumulatif lebih darinya dibuat terlebih dahulu. Ini jika nilainya 41 atau lebih, ada berapa? Nanti saya aplikasikan di tabel berikutnya, ya. Selanjutnya, nah ini apa namanya, OGIF lebih dari, ya, OGIF lebih dari gambar yang tadi. Oke, saya jelaskan dulu deh, kenapa kita perlu mencari nilai kurang dari 41 atau frekuensi kumulatif kurang dari 41. Nah, misalkan gini, kalau nanti data ini kita gabung setelah nilai tengah, nanti kita bisa gabung di sini panjang. Di sini kita bisa gabung frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi tabelnya memanjang. Cuma ini di presentasinya saya buat terpisah. Nah, misalkan gini, kita mau cari tahu, ini kan data nilai statistik ya teman-teman. Kita mau cari tahu dari 60 siswa, siapakah yang nilainya A? Misalkan, bukan siapa, berapa banyak siswa yang nilainya A? A itu misalkan dari 86 sampai dengan 100 gitu. Misalkan nilai A itu 86 sampai 100 gitu. Nah,
kita bisa lihat dari nilai frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini kita lihat nilai oke. Nilai yang A tadi saya bilang ya. Nilai yang A, berapa banyak sih siswa yang nilainya A? Berarti mulai dari 86 berarti kan? 86 nilai A itu dimulai dari 86 sampai dengan 100. Kita bisa cek di sini. Ternyata 86 atau lebih. 86 atau lebih gitu kan. Dia ada 10 orang. Berarti yang nilainya A ada 10 orang. Tetapi kan tadi kategori 80 nilai A itu 86 sampai dengan 100. Berarti ditambah yang nilai 95 ada 1. Jadi yang nilai A di mata kuliah statistik ada 11 orang. Nah, jadi gini teman-teman, fungsinya frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari untuk kita mencari tahu. Jadi kita dari sini aja udah tahu jumlahnya. Gitu. Nah, contoh lagi, kalau tadi kan yang nilainya dapat A ya, 86 ke atas, berarti 10, nilainya 10 tambah 1, jadi ada 11 orang yang nilainya A. Nah, sekarang kita pakai contoh yang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau misalkan nilai B itu dimulai dari 77 ke bawah gitu ya, 77 sampai dengan 41 gitu. Berapa banyak siswa yang nilainya 77 ke bawah? Ini kita tinggal lihat frekuensi kumulatifnya. Ternyata ada 42 orang siswa yang nilainya kurang dari 77. Nah, ini setiap angka di sini punya fungsi. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca angka-angka ini gitu. Ya, jadi ini frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari itu bisa menyajikan informasi yang memang bisa kita butuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan untuk pengambilan keputusan, kan tadi statistik salah satunya adalah pengumpulan data itu salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ternyata masih banyak ya siswa dari 60 gitu kan, ternyata masih ada 42 orang siswa yang nilainya di bawah 77 gitu kan, atau mulai dari 77 ke bawah. Berarti masih banyak nih siswa-siswa yang perlu mendapatkan materi tambahan mengenai statistik agar mereka lebih paham. Tujuannya adalah itu. Keputusannya ya udah kita buat kelas tambahan untuk perkuliahan tambahan untuk kelas statistik. Kenapa? Karena nilainya masih kurang. Nah, data ini memberikan informasi gitu. Kita belum ngomong masalah metodologi penelitian kualitatif ataupun metodologi penelitian kuantitatif, tapi data ini hanya for information. Keputusan kembali kepada orang yang membaca data ini. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Jadi sekalipun metodologi penelitiannya kualitatif, saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa tipikal dosen yang mereka memang ketika berpikiran kualitatif minded akan kurang terima dengan adanya data-data atau angka bahkan rumus. Tapi kalian harus bisa menyampaikan dengan dasar yang jelas dan logis. Logis itu masuk akal atau make sense untuk bisa dijelaskan kenapa di dalam penelitian kalian yang sifatnya kualitatif ada angka, ada data, ada rumus, ada bahkan mungkin saja ada pengolahan data dengan software. Nah, itu yang harusnya bisa kalian jelaskan tanpa harus membawa-bawa nama saya gitu ya. Kata Bu Nur begini, jangan kata Bu Nur, tapi berdasarkan pemahaman yang memang sudah kalian dapatkan dari penjelasan saya dan dari membaca banyak referensi dan membaca buku yang sudah saya tulis, karena di situ sudah jelas dasarnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.